Jumpa kembali bersama Agri Fanan Channel. Seorang pekerja rumah tangga asal Indonesia di Malaysia, Yeti bukan nama asli, 60 tahun mendapat perlakuan buruk majikannya. Ia belum digaji selama 7,5 tahun bekerja. Simak video sampai tuntas. KBRI Kuala Lumpur mengancam akan melaporkan majikan Yeti ke polisi atas dugaan melakukan perdagangan orang dan kerja paksa. Apabila majikan Yeti tidak mau bertanggung jawab memenuhi hak-hak Yeti, KBRI Kuala Lumpur akan membawa kasus ini ke ranah pidana perdagangan orang dan kerja paksa, kata Dubes RI Hermono di Kuala Lumpur, seperti dikutip Antara Rabu 9 Februari 2022. Majikan Yeti menolak membayar gaji perempuan asal Jawa Barat itu dengan alasan tidak pernah memperkerjakan yang bersangkutan karena tidak ada bukti ikatan kerja seperti perjanjian kontrak kerja. Majikan itu mengatakan selama ini dia telah memberi tempat tinggal dan makan kepada Yeti sambil menunggu kepulangan. Kasus Yeti terungkap berkat laporan masyarakat yang melihat seorang pekerja rumah tangga asal Indonesia bertahun-tahun tidak pernah pulang dan dicurigai tidak mendapatkan gaji. Yeti juga tidak diperbolehkan berkomunikasi dengan orang lain dan hanya keluar rumah untuk membuang sampah. Berdasarkan laporan tersebut, KBRI Kuala Lumpur meminta bantuan Dinas Tenaga Kerja Selangor untuk menyelamatkan Yeti dari rumah majikannya di daerah Shah Alam, Selangor, Malaysia. Saat ini Yeti berada di rumah perlindungan setelah dijemput dari rumah majikannya pada tanggal 3 Februari 2022. Kepada Dubes Hermono yang menemuinya di KBRI Kuala Lumpur, Yeti menjelaskan bahwa ia masuk Malaysia atas ajakan saudaranya untuk bekerja dengan iming-iming gaji menggiurkan. Sejak tiba di Malaysia, dia bekerja sebagai pembantu rumah tangga pada salah satu majikan. Menurutnya, majikan Yeti adalah seorang pegawai bank swasta ternama di Malaysia dan selama bekerja Yeti tidak pernah menerima gaji dan tidak diperbolehkan memegang telepon. Pernah suatu saat ia ingin meminta 1 bulan gajinya untuk dikirim kepada anaknya. Alih-alih diberi gaji, ia malah dimarahi oleh majikan perempuan. Meskipun tidak mengalami kekerasan fisik, tapi majikan perempuan kalau sudah marah keluar kata-kata kasar yang bersifat melecehkan, kata Hermono. Dinas Tenaga Kerja Selangor menginformasikan kepada Atase Ketenagakerjaan bahwa majikan Yeti telah dipanggil untuk menyelesaikan kasusnya. Namun, majikan Yeti ingin menyelesaikan persoalannya langsung dengan KBRI Kuala Lumpur. Dalam komunikasi dengan staf Atase Ketenagakerjaan, majikan Yeti membantah telah memperkerjakan Yeti dengan alasan tidak ada kontrak kerja sebagai bukti dan karenanya menolak untuk membayar gaji yang bersangkutan. Menurutnya, ia hanya memberi tumpangan dan telah memberinya makan sambil menunggu kepulangan Yeti ke kampungnya. Dubes Hermono menegaskan bahwa kasus yang dialami Yeti, yaitu majikan menolak membayar gaji dengan alasan tidak ada kontrak kerja, cukup banyak terjadi. Kasusnya pada pekerja rumah tangga. Ini modus klasik agar majikan lepas dari tanggung jawab, karena penegakan hukum kepada majikan nakal sangat lemah. Itulah sebabnya banyak majikan lebih memilih memperkerjakan pekerja migran Indonesia tidak berdokumen, kata Hermono. Menurut dia, hal ini juga menggambarkan cara pandang sebagian majikan bahwa apabila memperkerjakan pembantu rumah tangga Indonesia, terutama yang tidak berdokumen, maka bisa memperlakukannya sesuka hati, termasuk tidak membayar gajinya. Ini tidak ada bedanya dengan perbudakan modern, kata Hermono. Hampir setiap hari KBRI Kuala Lumpur menerima laporan PMI sektor domestik atau rumah tangga yang tidak dibayar gajinya bertahun-tahun, dilarang berkomunikasi, tidak diuruskan izin kerjanya, dan beban kerja melebihi hingga kekerasan fisik. Anehnya, hampir tidak pernah terdengar adanya pemberitaan ada pembantu rumah tangga dari negara lain, seperti Filipina, yang mengalami eksploitasi seperti yang dialami oleh pembantu rumah tangga asal Indonesia, kata Hermono. Dia mengatakan bisa jadi ini merefleksikan cara pandang sebagian majikan Malaysia terhadap pekerja domestik dari Indonesia. Dia meminta semua instansi terkait di Indonesia, khususnya Ditjen Imigrasi,
BP2MI, TNI, Polri, dan Pemda melakukan pencegahan secara lebih ketat lagi terhadap keberangkatan pekerja non-prosedural karena berisiko menjadi korban eksploitasi dan pelecehan atau ditangkap aparat Malaysia yang saat ini gencar melakukan operasi terhadap pekerja ilegal. Berita dikutip dari berbagai media massa. Ini adalah peristiwa yang banyak menimpa teman-teman PMI yang bekerja di luar negeri dengan cara non-prosedural atau berangkat secara ilegal. Bagaimana menurut Anda? Masih ingin bekerja dengan cara ilegal? Tuliskan di kolom komentar. Mudah-mudahan bermanfaat dan jangan